Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Nah ini gue lagi di mobil mau menuju ke Cikarang ya, ke toko Jiung Aquascape. Mau ngapain ke sana? Karena di sana lagi ada kontes aquascape untuk komunitas Cikarang. Kalau nggak salah live kontes yang kedua ya. Nah selain kita akan ngeliput bagaimana jalan kontesnya, nanti gue juga akan ngejelasin bagaimana sih kriteria penjurian kontes itu. Lalu juga mungkin nanti gue akan ngejelasin gimana sih tips-tipsnya kalau kalian pengen jadi juri aquascape. Gimana cara yang mudah untuk menilai sebuah aquascape. Apalagi kalau live kontes itu kan biasanya tanknya banyak banget ya. Bahkan bisa ada ratusan kalau misalkan kayak kontes ISR atau Nusatik. Nah kali ini yang di Cikarang tanknya tidak terlalu banyak, ada 25. Jadi mungkin gue akan ngejelasinnya akan lebih mudah dan akan lebih cepat. Oke, kalau gitu sampai ketemu aja di tokonya Jiung Aquascape. Ciao. Kita udah nyampe di markasnya komunitas Scaper Cikarang. Ini tokonya Jiung Aquascape, Bang Jiung ya. Ada juga kedai kopinya. Jadi kalau mau nyeting atau belanja bisa juga sambil ngopi. Ayo kita lihat aja ada apa di tokonya Bang Jiung. Yuk. Nah, ini nih yang Bang Jiung. Abang, ini daerah mana sih kalau orang-orang mau ke sini? Ini wilayahnya Cikarang Barat. Cikarang Barat. Ya, daerah perbatasan juga Setu antara daerah Setu sama Bekasi Timur. Bekasi Timur. Jadi kalau orang mau ke sini ya, tinggal cari aja Jiung Aquascape nyampe ya. Jiung Aquascape nyampe. Toko udah berapa lama deh, Bang? Toko kurang lebih udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Ya. Gimana penjualannya selama pandemi ini malah naik ya? Malah pas di pandemi ini malah naik. Banyak kan mungkin ya orang banyak di rumah, diem di rumah, bosan dengan rutinitasnya. Cari hobi baru. Cari hobi baru dengan bermain aquascape. Oke, kita ngeliat-liat ya Bang ya. Oh, ada foto gua Del. Oh, ini waktu Nusatik ya? Oke. Oh, ada barang aqua reset juga nih. Oh. Tuh ada barang aqua reset, ada barangnya Dino, pigmen hijau. Ada barangnya Doni juga, one reset. Yang penting laku dijual Bang ya. Apapun yang penting dijual laku. Wah, cakep nih. Pakai batu pasir. Sebelah sini apa Bang? Ini tempat ikan sama tanaman. Oke. Ini banyak juga tanaman display. Oh, tanamannya seger-seger nih. Nah, ini ada Mega tuh. Lady Scaper lu nggak ikutan? Nah, ini kenalin dong. Nama gue Ega, teman-teman juga biasa kenal sih beberapa orang juga. Tio Mega ya. Mega M Gultom di Facebook, di Instagram. Ada produk juga namanya Avert, pupuk cair ya. Pupuk cair, lagi mau launching juga pupuk dasarnya. Jadi ada pupuk cair, pupuk dasar, Bakteri starter, sama starter. pakan ikan. Oke, siap. Semoga sukses ya. Thank you. Sukses. Laki suami ini. Ini laki suami. Ini laki suami. Ini laki suami ini. Scaper. Harus dicemplungin bareng. Harus dicemplungin semuanya. Nanti anak kalau udah gede bareng. Yoi. Thank you. Iya bang. Oh. Nah, ini kan tadi sebelah sana tool sama display, ini ikan sama tanaman. Kita lihat ke belakang. Bentar dulu, di depannya ada batu nih kayaknya. Akhirnya mereka mulai menghargai nilainya. Batu, pasir, komplit. Tuh ada turli juga tuh, yang kita nyeting kemarin. Nah ini nih keren nih. Ini stylenya Kang Maulana banget nih. Ada jalan, ada mobil-mobilan, rel kereta. Yang kedua adalah
Sekarang kita lihat bonsai. Bonsai. Kok bonsai di sebelah sini? Kita ngeliat kontesnya, ayo. Oh, paling kecil. Ini kayu rasa mala. Ini kondisi kontesnya kayak gini. Silakan kalian nikmati aja progresnya ya sebelum kita melakukan penjurian. Lagi proses dia. Oke teman-teman, sekarang kita udah mulai untuk penjurian live kontesnya. Nah biasanya di tiap kontes itu akan berbeda-beda kriteria penjuriannya, tergantung kontesnya, tergantung panitianya ya.
Cuman untuk live contest ini biasanya akan simple kriteria penjuriannya. Contohnya kayak gini, tadi ada 5 kriteria, gua sarankan untuk dijadiin lebih simple, dibikin 3 kriteria. Yang paling utama itu adalah first impression, biasanya itu mendapat poin paling tinggi, biasanya minimal setengah lah, 50%-nya. Kemudian yang dinilai juga adalah flora ataupun tanamannya ya. Ada juga fauna, cuman fauna ini nggak common untuk di live contest, biasanya karena akuarium yang baru jadi itu kasihan kalau langsung dimasukin ikan. Gue mau bahas fauna. Kenapa? Ternyata fauna itu nggak ada di mulut ke peserta. Jadi nggak semua tank ada ikan. Gini aja, ini aja dijadiin 40. Iya, berarti Jadi itu. 2, kriterianya jadi 2. Ya, jadi ini yang nggak usah. Nggak ada. Ya udah, boleh. Kita juga kan nggak ada pengumuman kelas soal ikan. Jadi kan disesuaikan ada poin. Kalau menurut tadi Bang Dino bilang soal ikan ingin ngadain aja kita 2 poin. Ya, 60 sama 40. Lebih bagus lagi, lebih simpel. Oke. Ya. tinggal bilang aja. Tinggal bilang aja sama yang lain. Oke, ini update nih. Ternyata memang ternyata memang untuk yang fauna seperti yang gue bilang tadi emang nggak common dan memang tidak diumumkan ke peserta untuk diwajibkan. Jadi akhirnya kita kriteria cuma 2 aja nih, first impression 60% dan tanamannya 40% ya. Ini 40%. Oke. Yang paling pertama gue lakukan itu biasanya adalah benchmarking dulu, keliling. Benchmarking ini dalam artian cari dulu nih dari keseluruhan peserta kira-kira yang dapat poin tinggi yang mana, yang dapat poin yang tengah yang mana, yang dapat poin yang rendah yang mana. Biasanya gue benchmarking itu dibagi jadi 3 kategori ya, yang nilainya 80 ke atas, nilainya 60 ke 80, sama nilainya 60 ke bawah. Kenapa dilakukan itu? Supaya pada saat kita ngejuri ini satu tank, pas kita katakan udah kita kasih nilai 85, kita lihat di tank sebelahnya ternyata lebih bagus, supaya kita tidak memberikan nilainya lebih rendah daripada tank sebelumnya yang tidak lebih bagus, seperti itu. Jadi itulah gunanya benchmarking. Oke, sekarang gue pengen benchmarking dulu, gue keliling ngelihat seluruh tank di sini yang akan gue kategorikan mana yang nilainya akan tinggi, menengah dan rendah gitu. Oke. Ini mirip sama yang mana? Jadi kalau first impression itu biasanya kita ngomongin keseluruhan apa ya, kayak cinta pada pandangan pertama lah gitu. Ya apa istilahnya ya, bagaimana tampilan keseluruhan si layout aquascape-nya tanpa kita ngelihat dulu ikannya apa, tanamannya apa, kebersihan seperti apa. Ini salah satu contoh yang first impression-nya baik, dan ini mungkin menurut gua kategorinya mungkin kategori nilai yang 80 ke atas gitu ya. Lalu yang kedua, selain first impression, kita ngelihat tanamannya. Biasanya tanaman itu orang ada yang naruh pakai pot, tapi ini langsung ditancap nih, bagus. Ada yang stem plants-nya dilem ke batu atau ke kayu, itu akan pengurangan nilai. Jadi kita nggak hanya untuk aquascape live contest saja, tapi juga harus mempertimbangkan untuk jangka panjang ya, gitu ya. Nah ini oke. Sama juga yang paling penting dari first impression adalah bagaimana kita membuat setting live contest ini, akuarium itu terlihat akuarium yang udah dipelihara ataupun udah dirawat berbulan-bulan, udah mature gitu. Ini salah satu contoh baik. Kelihatan nggak? Oke. Nah ini contoh. Salah satu yang menjadi pengurangan nilai di flora adalah menggunakan tanaman yang bukan tanaman air. Ini jelas bukan tanaman air, ini tanaman darat, tidak bisa dimasukkan, dan juga selain itu tanaman yang bentuknya masih daun darat juga sangat tidak direkomendasikan untuk live contest kayak gini. Tapi ini memang sering banget dijual di toko aquascape, dianggap sebagai tanaman aquascape sih, padahal bukan. Namanya gue nggak tahu juga. Nah sama yang kayak gini nih,
Coba lihat. Ini tanamannya tidak ditancap di substrat, cuma di bola-bola kayak gitu. Ini berarti tidak memperhatikan jangka panjang ya. Tuh. Nah ini juga pakai pasir Bali, sangat tidak rekomen sebenarnya. Jangka panjang. Dan juga, oh ini monte kelihatan dari depan kok. Landscape-nya keren, airnya bening, tanamannya, oh ini tanaman apa ya? Din, ini tanaman apa Din? Darat ya? Darat ya? Bukan. Bukan. Darat. Kita maksudnya tanaman air apa atau bukan? Bukan. Bagus sayang pakai tanaman darat, jadi mungkin nilai tanamannya agak sedikit berkurang jadinya. Ini sebenarnya bagus tapi tanamannya sayang pakai Windelope nih. Sayang sekali. Oh, jangka panjang jadi nggak enak. Iya benar-benar mirip Dama Koja Challenge. Tahu nggak yang paling bikin pegal penjurian apa? Jongkok. Biasanya gue bawa kursi cuma lupa. Nah lah gunanya benchmarking. Tadi gue lupa ini tuh kategori mana. Oke. Nah kalau ini style ala-ala penjing, kurang bonsainya aja ini. Dari sisi dia bikin hardscape-nya keren sih, cuman terlalu sepi. Kalau mungkin ditambah lagi satu lagi di sini yang kecil, tambah sedikit kayu-kayu bonsai kecil, mungkin akan bagus. Sayang tanamannya agak berkabut karena airnya butek ya. Nah ini keren nih. Ini dari yang semua tadi ini yang paling mirip jadi tank matcher. Teknik tanamnya bagus, sayang airnya agak butek. Air juga oke nih, cuman sayang kayunya coba lagi ke atas sedikit, tuh pasti lebih cakep. Oke, selesai. Cepet kan? Gampang kan jadi juri. Ini hasilnya bisa sebentar karena tanknya sedikit dan kriteria penjuriannya tadi di squeeze jadi cuma 2 macam aja. First impression sama flora ataupun tanamannya ya. Nanti ini juri akan ngerekap, panitia akan ngerekap keseluruhan total nilainya. Dan untuk kontes aquascape gini jurinya itu harus banyak. Kenapa? Karena tiap juri itu punya preferensi beda-beda, punya penilaian beda-beda, punya objektivitas yang berbeda-beda juga. Jadi jurinya harus banyak sehingga bisa mengcover seluruh selera dan seluruh style ya dari para juri. Di sini ada gua, ada Dino, ada Kang Maulana, ada Mas Iwa. Ada berapa tuh? Total berapa orang kita juri? 6 orang. Ada 6 orang juri. 6 orang juri. Oke, mungkin segitu dulu aja. Nanti kalian lihat hasilnya yang juara kayak gimana. Tinggal disaksikan beauty shopnya tiap tank. Oke.
Oke, jadi kayak gitu ya keseruan kontes di komunitas Cikarang di tokonya Jiung Aquascape. Jadi kalian udah ngeliat kan gimana mereka nyeting, gimana cara gua ngejuriin, dan menurut kalian hasilnya keren-keren nggak? Oke, gitu aja ya untuk konten kali ini. Ingat, Aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquaresearch, channel lengkap belajar Aquascape. Dari Cikarang, Wendy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini mau bikin kamera POV ya, point of view, biar kalian bisa ngerasa gimana sih rasanya jadi juri Aquascape. Nah, kayak orang bego ya gue. Oke, kita mulai screening dulu. Hai guys. Hai guys. Point of view coy. POV, tapi lu jangan nyasar ke web yang itu ya POV. Aku tahu.